pokoknya di dalam masjid, di atas atau di bawah itu dilarang di sini ya, nggak boleh. Artinya begini, intinya jual beli itu adalah transaksi. Ini barangnya di rumah, transaksinya di sini misalnya. Nanti saya beli galon air misalnya. Ini uangnya ada. Barangnya kan belum. Nanti tolong dikirim lah. Jangan ya di depan masjid lah. Jangan di dalam sini lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita keimanan, kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kesempatan itu dapat kita manfaatkan, waktu yang diberikan oleh Allah, kelonggaran itu dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datangnya kematian kepada kita. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang hal yang berkaitan dengan salat, hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Yang pada kesempatan yang lalu yaitu tentang karahatu nashdid dallati wal bai'i wasyira'i wasyi'ri. Makruhnya larangan untuk mencari barang yang hilang di masjid secara vulgar, artinya cara tersebut bisa mengganggu ketenangan orang beribadah di dalam masjid. Terus kemudian juga larangan untuk menjual dan beli di masjid. Kemudian yang ketiga, larangan untuk mengutarakan, mendendangkan syair, mendendangkan nasyid atau syair di dalam masjid. Terus ini subtema yang nomor 11, kemudian nomor 12, dan sekarang nomor 13, yaitu raf'us sauti fiha, mengeraskan suara di masjid. Baik. Yukhramu raf'us sauti ala wajhin yushawwishu alal musallina walau biqiraatil qur'ani. Dilarang mengeraskan suara yang mana suara tersebut bisa mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Yushawwishu alal musallin, mengganggu suara tersebut orang-orang yang sedang sholat, walau bi qiraatil Qur'ani, walaupun suara keras tersebut adalah bacaan Al-Quran. Coba, bacaan Al-Quran ini kan sangat mulia, tetapi kemuliaan tersebut menjadi haram apabila mengganggu orang yang sedang sholat. Wa yustafna min dzalika
darsul ilmi. Kecualikan suara yang keras tersebut adalah taklim atau thalabul ilmi atau mengajar ilmu. Baik. Bagaimana yang di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram? Nah, untuk menjaga supaya darsul ilmi tersebut tidak haram, maka kewajiban-kewajibannya dipenuhi dulu. Biasanya setelah sholat fardu atau pada waktu longgar. Misalnya begini, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dilakukan setelah sholat, baik setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar, biasanya setelah sholat maghrib juga ada kadang, kemudian setelah sholat isya atau sholat subuh, sholat fajar. Nah, ini biasanya dilakukan sholat berjamaah dan itu adalah kewajiban para umat Islam di sekitar Masjidil Haram tersebut. Nah, setelah dilaksanakan kewajiban tersebut, maka bagi yang sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah setelah sholat, nah itu tidak dikecualikan dalam hal ini. Nah, yang fardu dilakukan. Fa'an ibnu Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi. Abdullah ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi itu keluar melewati manusia, orang-orang, para sahabatnya, wahum yusalluna, dan mereka itu yang dilewati Rasulullah itu sedang sholat. Waqad alat aswatuhum bil qiraati, di dalam masjid tersebut ada suara keras dengan bacaan Al-Quran, bacaan ayat Al-Quran. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innal musalli, orang yang sedang sholat, yunaji rabbahu azza wa jalla, sedang munajat, sedang menghadap kepada Allah, minta kepada Allah, fal yandur bima yunajihi, maka lihatlah apa yang diminta atau yang dimunajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, artinya lebih diutamakan itu daripada membaca Al-Qur'an. Ya. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, dan jangan sampai di antara kalian tersebut mengeraskan suaranya ala bil Qur'ani, dikeraskan dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini ketika di dalam masjid. Rawahu Ahmad bisanadin sahihin. Baik, ini hadisnya. Terus kemudian hadis yang lain disebutkan juga demikian. Rawa an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil masjid. Rasulullah ketika waktu itu sedang i'tikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraati. Kemudian Rasulullah mendengar mereka itu mengeraskan dalam bacaan Al-Quran. Maka syafa asitra, kemudian Rasulullah membuka ininya, tabir ya, ada apa namanya, ya seperti inilah sitra, satir, sitra. Ya. Waqala, kemudian Rasulullah bersabda, ala inna kullukum munajin rabbahu, sungguh kalian semua tersebut, baik yang sholat dengan yang membaca Al-Quran, ya tadi kullukum munajin rabbahu, kalian itu semuanya memunajat kepada Allah. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da, jangan sampai satu sama kalian sama yang lain saling menyakiti, artinya mengganggu satu sama lain. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, jangan keraskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Baik. Walaupun baca Al-Quran, apalagi baca syair, apalagi baca nasyid, apalagi lebih ya, tidak lebih mulia daripada Al-Quran.
Kemudian yang ke-14 al-kalamu fil masjid, bicara di dalam masjid. Qala An-Nawawi yajuzu at-tahaddutsu bil hadithi al-mubahi fil masjidi wa bi umuri dunya wa ghairiha. Bil mubahat, boleh bicara di dalam masjid dalam perkataan atau tema yang dibolehkan. Wa in hasala fihi dhahkun wa nahwuhu. Walaupun diantaranya pembicaraan tersebut ada yang ketawa atau sejenisnya, madama mubahan, selagi yang dibicarakan tersebut boleh atau mubah. Di hadis Jabir ibnu Samurah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu. Rasulullah tidak berdiri dari tempatnya salat, ya. Alladzi shalla fihi as-subha, yang mana Rasulullah dalam musola, ya, musola itu tempat sholat. Dalam musola tempat sholat tersebut, beliau sholat subuh tidak berdiri, tidak meninggalkan tersebut, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitlah matahari. Fa idza tala'at qoma, baru setelah syuruk atau matahari terbit, kemudian beliau meninggalkan musola atau tempatnya sholat tersebut. Nah, ini termasuk sunnahnya. Ketika sholat subuh itu berdiam dulu di masjid, membaca Al-Quran, atau darsul ilmi, atau kajian, atau apa saja, ya, kemudian sampai syuruqus syamsi. Nah, kemudian qala wa kanu yatahaddatsuna wa ya'khuduna fi amril jahiliyah. Mereka kemudian berbicara atau ngobrol, kemudian temanya wa ya'khuduna fi amril jahiliyah, ngambil tema masalah jahiliyah dulu ketika Islam belum datang. Mereka dalam jahiliyah. Wa yadhakuna wa yabtasimu, mereka saling tertawa misalnya. Kemudian saling senyum. Umar bin Khattab diceritakan begini. Rasulullah Umar bin Khattab suatu ketika ketawa-tawa, ingat yang dilakukan di jahiliyah. Beliau ketika masih menyembah berhala, membuatlah berhala dari tepung, dari ajinan, dari adonan, ya, dibentuk patung, ya, bergambar hewan atau gambar berbentuk manusia, dan kemudian ditaruh di tempat ini. Terus sampai itu ketika masih kenyang, ya, dihormati, tapi ketika lapar digoreng. Ya, kurang lebih kayak ini, cireng lah. Jadi cireng. Kemudian udah lapar, potong-potong digoreng, sampai tertawa. Waya betasimu, dan tersenyum. Akhrajahu Muslim. Hai, yang ke-15, ibahatul akli wa syurbi wa naumi fiha. Fani Ibnu Umar qala kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nanamu fil masjidi naqilu fihi. Nah, naqilu itu tidur di waktu qailulah. Qailulah itu sebelum zuhur atau sebelum sholat Jumat. Ada waktu sedikit untuk tidur, ya. Tidur paling berapa? 20 menit atau setengah jam paling lama, ya, setengah jam kalau siang. Nahnu syababun, pada waktu itu kami masih muda. Waqala Nawawi sabata anna ashabas suffah. Nah, ini orang-orang sufah itu orang-orang yang nggak punya rumah, yang datang dari jauh untuk mendekat kepada Nabi. Begini, Abu Hurairah itu datang dari Tihamah. Tihamah itu Yaman, wilayah Yaman. Kurang lebih kalau di sini sekarang itu di Najron. Najron itu Arab Saudi. Sudah perbatasan dengan Yaman, di pegunungan. Datang ke Madinah, meninggalkan, sudah ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan kerjaannya, ditinggalkan propertinya, ditinggalkan semuanya. Abu Hurairah dan keluarganya dan kaumnya, Tufail ibnu Amr ibnu Tufail ad-Dausi, ya, jadi amal jariahnya Amr ibnu Tufail ad-Dausi itu dari Yaman. Ketika dakwah bisa mengajak Abu Hurairah. Dari satu orang ini pahalanya itu mengalir. Kenapa? Siapa yang nggak kenal dengan Abu Hurairah?
Hadis semuanya itu hampir semuanya an Abi Hurairah. Nah, ini subhanallah ya. Apa namanya? Jariyah yang dimiliki oleh Amr ibnu Aus ibnu Tufail Ad-Dausi. Nah, Ahlus Sufah itu orang-orang yang nggak punya rumah, kemudian tinggalnya di masjid, terus kemudian ada yang bekerja dan sukses, mempunyai rumah, mempunyai properti, mempunyai masjid, mempunyai harta benda. Tapi ada yang sampai tinggalnya di masjid. Wal uraniyin, ya, ini orang-orang yang tadi seperti Ahlus Sufah tadi, tinggal di keseharinya lebih banyak di masjid. Mereka misalnya kerja pada apa namanya, seorang ya juragan, suatu ketika tinggal di situ tapi lebih mengutamakan di masjid. Nah, terus begini misalnya, sejarahnya perbudakan itu diantaranya disebabkan oleh kefakiran. Ya, siapa itu? Yasir, Ammar, ya Ammar, keluarganya Yasir. Yasir itu punya anak namanya Ammar. Istrinya namanya Sumayyah. Datang dari Yaman. Datang ke Yaman ngadu nasib di mana? Di Mekah. Terus kemudian kehabisan bekal. Terus bagaimana mereka mau balik ke Yaman? Jauh sekali dan nggak mungkin. Nah, terus kemudian mereka menghambakan diri ya kepada pembesar Quraisy, kemudian bersiap untuk menjadi budak. Nah, diantaranya ya, budak itu karena tawanan perang bisa menjadi budak. Orang dirampok, kemudian direbut properti dan dirampas, kemudian jadi budak. Terus kemudian keturunan, misalnya bapaknya budak, kemudian ada anaknya, ketika lahir itu juga budak. Nah, adanya seperti itu, bepergian jauh, seperti Yasir ya, dan anaknya, istrinya, menyerahkan diri karena apa? Ya mati kalau nggak ada yang menampung dan memberi makan. Kemudian diberi tempat tinggal, kemudian diberi makan, kemudian hidupnya dicukupi, tetapi bersedia untuk menjadi budak. Nah, itu diantaranya. Nah, makanya orang-orang yang seperti ini, Ahlus Sufah, wa uraniyin wa aliyan, Ali bin Abi Thalib, wa Sofwan ibnu Umayyah, wa jama'atun minas sahabah kanu yanamuna fil masjid. Mereka itu biasa tidur di masjid. Wa anna Sumamata kana yabitu fihi qabla islamihi. Sumamah ibnu Usal itu pembesarnya Bani Hanifah di Riyadh kalau sekarang. Ya, Sumamah itu di Riyadh. Nah, Sumamah ibnu Usal, ini Sumamah, terus kemudian Yamamah, ya negerinya Yamamah itu di Riyadh, dan masih sekabilah dengan siapa itu? Nabi Al-Kadzab itu siapa? Musailamah Al-Kadzab. Dan yang berani mengingatkan Musailamah Al-Kadzab ketika mengaku menjadi nabi palsu itu hanyalah Sumamah ibnu Usal, karena pembesar juga. Ini ceritanya beliau ditangkap oleh Saroya. Saroya itu apa namanya, satu kesatuan intelijen. Rasulullah mengirim intelijen untuk menjaga sekitaran Madinah. Kemudian ketemu Sumamah ditawan. Kemudian dibawa ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Ini kemudian ditanya, ya diikat di dalam masjid ini, tawanan. Ketika tanya, Sumamah, kamu punya apa? Saya ini apa namanya, tas'alu dzadamin, ya. Saya ini punya pengikut dan pembesar di kaum saya. Kalau kamu minta tebusan, minta apa, akan saya beri. Tapi kalau kamu membunuh saya, maka saya ini punya darah, artinya punya kabilah yang sanggup untuk menuntut balas. Kemudian Rasulullah ditinggalkan. Rasulullah ditinggalkan.
Besok hari yang kedua ditanya seperti itu, pertanyaan yang sama. Jawaban Muhammad juga sama. Hari yang ketiga ditanya lagi, pertanyaan Rasulullah sama, jawaban juga sama. Kemudian akhirnya berkata para sahabat, "Ya, lepaskan orang ini." Nah, selama 3 hari beliau itu mengamati yang dilakukan Nabi, para sahabat, kemudian masyarakat Islam pada waktu itu di situ, kemudian simpati dan empati kepada Islam. Kemudian setelah dilepaskan itu saja, udah nggak diminta tebusan dan sebagainya. Nah, beliau kemudian keluar agak jauh dari masjid, kemudian kenapa? Ngambil air mandi, kemudian membasuh ininya. Belum Islam pada waktu itu. Kemudian datang kepada Nabi, mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, tidak ada orang yang paling aku benci sebelum saya Islam selain engkau. Jadi orang yang paling dibenci itu adalah Nabi Muhammad ketika sebelum Islamnya. Tetapi sekarang tidak ada orang yang paling aku cintai di dunia ini selain engkau. Maka demi Allah, saya akan memberi pelajaran kepada orang. Saya datang sebetulnya melewati Madinah itu saya mau umroh. Maka izinkanlah saya untuk melakukan umroh dan saya umumkan kepada Quraisy bahwa saya akan boikot, akan embargo, ya. Tidak akan saya kirim gandum dari Riyadh, ya, dari mana tadi, Yamamah ke Mekah. Betul. Setelah di Mekah, beliau umroh, kemudian diiklankan atau diumumkan, saya mengikuti Muhammad. Bukan sobat, kamu keluar dari agama, bukan. Tetapi saya masuk Islam. Demi Allah, tidak akan ada gandum dari Yamamah untuk ke Quraisy. Tak berani ini tokoh, ya, tokoh kabilah besar di Yaman, kemudian pulang. Betul. Embargonya dilaksanakan sampai orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy itu minta datang kepada Nabi melobi supaya memerintahkan kepada Sumamah ngirim gandum ke Makkah. Nah, seperti itulah bukti yang wujudkan oleh seorang Sumamah ibnu Usal. Beliau awalnya ditawan di masjid karena yabitu fihi qabla islamihi. Nah, ini masih musyrik, tinggal di masjid. Nah, karena kullu dzalika fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu pada zaman Nabi. Maka qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan fil ummi, dalam kitab al-um, wa idza batal musyriku fil masjidi fakadza al muslim. Kalau orang musyrik saja boleh tinggal di masjid, ya, tidur di masjid, maka demikian juga muslim boleh. Nah, kemudian waqala fil mukhtasar, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab mukhtasarnya, ringkasan, ya, wala ba'sa ayyabital musyriku fi kulli masjidin illal masjidil haram. Orang musyrik itu boleh tidur di masjid mana saja kecuali Masjidil Haram, karena diharamkan, nggak boleh orang musyrik itu masuk ke wilayah Al-Haram atau tanah suci Mekah. Waqala Abdullah ibnul Harith, kunna naqulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi al-khubza wal lahma. Pada zaman Nabi kami makan roti dan makan daging. Nah, terus kemudian tasbikul asabi'. Tasbikul asabi' ini termasuk yang ini yang dianjurkan untuk dihindari. Kenapa seperti itu? Ini sudah tauqifi, ya. Tauqifi itu sudah aturan Rasulullah seperti itu. Nggak ada alasan atau nggak ada sebabnya. Sebabnya ya bersifat ini abstrak. Yukrahu tasbikul asabi' indal khuruji ila sholati wa fil masjidi inda intidhariha wala yukrahu fi ma ada dzalika walau kana fil masjid. Ketika menunggu setelah sholat, kemudian masih di masjid, ini tasbih itu seperti ini. Nah,
Terus kemudian ketika menunggu sholat juga demikian. Nah, ini makruh, hukumnya makruh. Ya. Wala yukrahu fi ma ada dzalika walau kana fil masjidi. Selain itu ketika ini ya kita bukan untuk menunggu sholat misalnya, melakukan tasbih itu nggak apa-apa. Atau setelah bukan menunggu sholat atau setelah sholat itu tidak apa-apa. Ini apa alasannya? Ini seperti ini hadis namanya diutarakan oleh Rasulullah. An Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yasbikanna baina asabihi fa innahu fi sholatin. Orang yang keluar rumah menuju ke masjid tujuannya ada sholat, maka hukumnya itu seperti dalam sholat, rangkaian dalam sholat, maka jangan melakukan tasbih. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala dakhaltu al-masjida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza rajulun jalisun wasatul masjid mukhtabiyan mutasyabbikan asabi'ahu ba'duha ala ba'din fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya masuk ke masjid, kemudian bersama Rasulullah. Ada seseorang di tengah masjid, kemudian duduk dan melakukan tasyabbikan ini. Kemudian fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian memberikan isyarat fala yuftinna li isyaratihi. Kemudian nggak paham dengan isyaratnya Nabi, jangan gitu, dengan isyarat aja lah. Terus kemudian dia nggak paham isyaratnya tersebut, kemudian fa'il tafata Rasulullah SAW faqala, baru kemudian Rasulullah bersabda wa idza kana ahadukum fil masjidi fala yashbikanna fa inna tasbika minasyaiton. Karena tasbik tersebut bagian dari perbuatan syaitan. Wa inna ahadakum la yazalu fi sholatin makana fil masjidi hatta yakhruja minhu, sampai dia keluar dari masjid dari rangkaian melakukan sholat. Setelah itu nggak apa-apa. Demikian juga duduk begini, duduk yang ini, ini saya praktekkan, duduk ini, duduk gini, ini apa namanya, sambil capek, kalau capek kan biasa ada, duduk seperti ini, duduk sambil santai gini. Ini dianjurkan untuk tidak melakukan, karena ya termasuk ini. Ya sebaiknya agak sini nggak apa-apa misalnya. Ya, jadi santai misalnya, santai gitu. Seperti ini, duduknya seperti ini santai. Nah, terus kemudian duduk seperti ini, atau begini juga boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa kok duduk seperti ini, andaran gini terus. Kenapa seperti itu? Nah, ya seperti ini, tasbih itu kenapa sih waktu ketika mau sholat atau setelah sholat lepas gitu? Ya, ini hal-hal yang apa namanya mungkin kurang populer, ya, tetapi dalam hadis ada seperti itu. Baik. As-shalatu baina siwarai. Siwar itu dua tiang, nah seperti ini tiang ini sama tiang ini, misalnya siwarai. Ya. Ya juzul imami al-munfaridi as-salatu baina siwarai lima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-Ka'bah shalla baina sariyataini, dua tiang. Ya. Kemudian wa kana Sa'id ibnu Jubair wa Ibrahim At-Taimi wa Suwaid ibnu Ghuflah ya umuna qaumahum baina asatin siwarai sama. Wa ammal mu'tamuna fatukrahu salatuhum bainaha inda as-sa'di bisababi qat'i sufufi wala yukrahu inda ad-dhiqi. Nah, ini ketika dalam keadaan lapang misalnya, nggak ada apa-apa, sholat di tengah-tengah gini ya, antara ini, nah itu tidak makruh ya.
mbok sholat yang ke depan misalnya, sehingga tidak mengundang untuk ini menimbulkan orang ngelewati ya, misalnya mau dilewati lah. Yus, nek sholat itu ojo malang kadak aja. Kalau di masjid, terutama di tempat umum ya, jangan ojo malang kadak. Nanti ada nanggung lah. Kalau di belakangnya nggak apa-apa, misalnya di belakangnya apa, tiang seperti ini, misalnya dijadikan sitroh, atau di tengah nggak apa-apa, misalnya di sini pakai. Nanti ada bab tentang meletakkan barang di atas, di depannya sholat ketika orang lewat supaya tidak dilewati di depannya. Fa'an Anasin qala kunna nunha anis sholati baina siwarai wa nutradu anha. Bahkan kami dari Anas nih, kami disuruh pergi. Nek sholat di sana gitu loh, jangan di sini. Nah, seperti itulah. Malah nggak ada nek sholat. Baik, rawahul Hakim. Baik, dari sini ada pertanyaan. Nah, kalau sholat yang dua tasyahud, ya tasyahud, itu ketika pertama ya tasyahud begini. Terus kemudian yang kedua tawarruk. Tawarruknya itu baginya gini. Itu tawarruk. Nah, itu kalau tasyahudain, dua tasyahud. Kalau hanya sholat subuh atau sholat sunat, itu begini sebetulnya, yang utama itu seperti ini. Seperti sholat tasyahud awal. Sholat subuh itu duduknya seperti ini, bukan tawarruk gini. Kalau 2 rakaat, kalau 2 rakaat atau 1 kali salam, satu kali tasyahud. Pokoknya di dalam masjid, di atas atau di bawah itu dilarang di sini ya, nggak boleh. Artinya begini, intinya jual beli itu adalah transaksi. Ini barangnya di rumah, transaksinya di sini misalnya. Nanti saya beli galon air misalnya. Ini uangnya, barangnya kan belum. Nanti tolong dikirim lah. Jangan ya di depan masjid lah. Jangan di dalam sini lah. Dan nanti ada al-mawadhi'ul manhiyu anis sholati fiha, tempat-tempat dilarang untuk sholat di tempat tersebut. Ada 7 ini. Ada 7 tempat yang dilarang untuk sholat di tempat tersebut. Al-mawadhi'ul manhiyu anis sholati fiha, larangan untuk sholat di tempat-tempat tersebut ini. As-sholatu fil maqbarah, yang pertama di kuburan, tidak boleh. Fa'inda Syaikhani wa Ahmad wa Nasa'i an Aisyata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dalam surat itu, surat Al-Kahfi, ya, walladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang ketika tahu ada Ashabul Kahfi dibangkitkan kembali hidup, kemudian mereka kan mengunjungi ya raja sama anak punggawa dan pejabatnya, kemudian rakyatnya, mereka semuanya mengunjungi ke Al-Kahfi. Al-Kahfi itu desa namanya Rokim, dan itu masih ada di Yordan, di Aman. Yordan itu tempat Ashabul Kahfi, aman. Sampai sekarang desa Ar-Rokim itu ada, ya kawasan, sekarang sudah ada di kota ya, Ar-Rokim. Dalam Al-Quran disebutkan Ar-Rokim. Terus kemudian mereka mengunjungi tempat tersebut, asalnya itu gunung ya, gunung ya nggak terlalu tinggi, ada gua di situ. Nah, ketika mereka takjub dan kemudian sangat singkat kejadiannya itu. Ketika dibangkitkan, sudah semuanya tahu, menyaksikan dan sebagainya, mereka mengharap mereka segera Ashabul Kahfi itu kembali ke kota dan menjadi penduduk seperti yang lain. 300 tahun tidur. Kemudian ketika mereka pergi semuanya, raja juga kemudian pergi, tinggal keluarganya, ahli warisnya tersebut
nunggu di luar, mereka masuk lagi ke dalam. Kok ditunggu lama nggak keluar, terus kemudian anjing yang jaga itu di depan pintu, kan tidur tapi di dekat pintu itu ya, nunggu kok lama, terus kemudian dilihat, kaget, anjingnya meninggal. Anjingnya tadi ikut hidup ketika Ashabul Kahfi dihidupkan oleh Allah, anjingnya juga hidup. Nah, ketika tahu anjingnya meninggal, ahli warisnya tersebut kaget dan kemudian mengatakan, beritahukan kepada ini kakeknya, salah satu kakeknya, dan Ashabul Kahfi mengatakan, anjingnya mati. Kemudian tidak jawab dari dalam, ternyata sudah diambil oleh Allah nyawanya. Jadi kurang lebih nggak sampai sehari semalam dihidupkan oleh Allah. Kemudian ketika mereka kok nggak jawab, khawatir, kemudian langsung masuk ke dalam, ternyata mereka sudah dimatikan oleh Allah. Jadi Ashabul Kahfi itu ceritanya seperti itu, sampai ketika mereka sudah setelah hidup kembali ke Madinah, ke kota satu orang dok, ya. Kemudian datang ke situ, kemudian mereka sudah semua hidup seperti dia kala. Nah, raja sudah mengunjungi dan kenalan dengan mereka dan sebagainya. Ketika mereka pada pulang, masih belum jauh diwafatkan oleh Allah. Nah, kemudian kembali di teriak-teriak yang ada di situ. Ashabul Kahfi sudah mati, Ashabul Kahfi mati, dimatikan oleh Allah lagi. Geger lagi yang raja sudah tidak bawah. Kemudian mendengar itu kembali lagi ke gua tersebut, kemudian menyaksikan mereka meninggal. Nah, walladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan. Mereka itu Nasrani, ya, kaum di sini di Yordan, Nasrani. Nah, mereka yang kalah dikuasai oleh perasaan yang larut dalam keajaiban yang disaksikan tersebut. Walladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidan. Kita bangun di sini masjid yang besar. Nah, tabiatnya ahli kitab di antara Nasrani itu dan Yahudi juga menjadikan tempatnya para nabi dan orang-orang soleh itu dijadikan masjid, kuburannya para nabi atau orang-orang soleh. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa inda Ahmad wa Muslim wa an Abi Marrad al-Ghunawi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Wa indahum aidan an Jundub ibnu Abdillah al-Jabali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin yaqul, 5 hari sebelum wafat Rasulullah berkata, inna man kana qablahum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masjidah. Orang-orang sebelum kalian, yaitu ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabinya dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu al-qubura masajida. Ingatlah kalian, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalika. Aku larang hal tersebut. Nah, ini adalah larangan dari Rasulullah untuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Saya pernah menyaksikan di Pasuruan yang paling barat itu, exit tol itu loh, exit tol Gempol yang selatan itu, yang banyak pabrik itu loh, Pandaan ya. Di kalau nggak salah di rumah dekatnya rumah makan ini Pak Soleh nih, yang pusatnya Janet. Waktu itu siang saya pulang nganter ya saya dari Emirat, pulang dari Surabaya, diajak mampir ke situ. Hari Jumat saya segera mencari masjid, ya nggak niat jamak kosong. Kemudian ada di situ masjid kecil. Di serambi depannya, di masjid, serambi depan itu ada kuburan. Betul, kuburan. Satu kuburan. Nah, ini termasuk mengikuti atau tabiatnya orang-orang
Nasoro, dan Yahudi. Kemudian ada lagi di mana itu? Di Sidoarjo ada juga. Jadi di dalam, tapi kawasan masjid, masih kawasan masjid. Jadi di pojokan sana misalnya, ya ini misalnya jalan ini bagian dari masjid ya. Di pojok sana ada kuburan, 2 kuburan kalau salah. Di Sarirogo. Nah ini ya masih dalam satu bangunan, tapi ya di luarnya gedung utama, tapi di situ juga dibangun di bangunan tersebut. Kalau di luarnya nggak apa-apa. Rasulullah itu kuburannya bukan masjid itu, rumahnya Aisyah itu. Ya. Kuburan Rasulullah itu rumahnya Aisyah, bukan masjid, rumah itu. Nah dulu, nah sekarang itu kan apa? Ya bukan masjid itu, gandeng. Rumahnya Aisyah, ya itu gandeng dengan masjid, gandeng dan raudhah. Ya, raudhah. Yaitu makanya yang dikuburkan situ sahabat tuh Rasulullah, Abu Bakar, karena bapaknya Aisyah sendiri dikuburkan situ. Kemudian sahabat Umar ibn Khattab ketika ditikam itu nggak langsung meninggal, selang beberapa hari dalam sakitnya mengutus Abdullah ibnu Umar untuk datang kepada Aisyah untuk supaya nanti ketika dia meninggal ingin dikuburkan berjaya dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Ini jatahnya Aisyah. Aisyah mestinya di situ, tapi kemudian dari Umar ketika sakit dia habis ditikam itu, nah terus kemudian dikabulkan. Akhirnya di situ siapa? Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Aisyah di mana? Di Baqi. Ya, itu. Baik, jadi rumah Rasulullah itu bukan masjid, ya, bukan masjid. Baik, demikian karena sudah Isya, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.